Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita Ayo Mengaji pada edisi hari ini Jumat tanggal 7 November 2025. Di mana pemirsa, program Ayo Mengaji ini merupakan program yang edukatif khususnya bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jambi yang beragama Muslim, karena kita akan membahas bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan alhamdulillah di studio TVRI Jambi sudah hadir bersama kita guru kita yang nantinya beliau juga akan mengajari dan langsung memberikan contoh kepada kita semua bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Al-Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kehadiran Ustadz di studio TVRI Jambi ini menambah keberkahan dari program Ayo Mengaji ini. Amin. Dan ini menjadi amal jariah Ustadz nantinya di hadapan Amin, Allah ya. Subhanahu Amin, wa ya. Ta'ala. Pemirsa, adapun tema yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu Al-Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. Dan nanti kita juga akan membuka sesi telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin bacaan Al-Qurannya langsung disimak dengan Ustadz kita pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk dapat menghubungi nomor di bawah ini atau langsung saja menghubungi 0811743333. Dan langsung saja kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Muhammad Ali untuk dapat membacakan Al-Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja pemirsa, kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Toha ayat 1-6 yang langsung dibacakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Ali pada siang hari ini. Selanjutnya Ustadz, sembari kita menunggu para penelepon pada siang hari ini Ustadz, kami persilahkan untuk dapat menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di Surah Toha ayat 1-6 Ustadz. Oh ya, baik. Kita coba ya. Tadi kita menggabung Bismillah dengan ayat 1. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Itu boleh ya. Oh, boleh. Bisa lagi nafas kita memadai. Tapi kalau Bismillahnya digabung dengan ayat 1, kebetulan ayat 1-nya panjang. Bisa merepotkan. Jadi kalau ayat 1-nya merupakan huruf potongan atau huruf harfi musyba', musakal kalimi musyba', itu boleh digabungkan. Kemudian Toha, panjang cuma satu alif. Toha ya. Kemudian lanjut ke ayat 2, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di sini sedikit di akhir ayat litashqa. Ini hurufnya berat ni. Shin dan qaf. Makhrajnya beda, hurufnya berat. Ini hati-hati kita melafazkannya. Jadi drastis litashqa. Dari tengah lidah kembali ke pangkal lidah. Kemudian qafnya kalau kita berwakaf, maka kapasitas matnya adalah satu alif. Walaupun di situ ada tanda panjang lebih, berbentuk bendera atau apalah namanya istilahnya, itu berfungsi apabila digabung ayat 2 dengan ayat 3 digabung satu nafas, maka tanda panjang yang ada di sana itu, tanda-tanda panjang lebih itu, maka bisa berfungsi. Tapi kalau berhenti pada litashqa, maka panjangnya satu alif ya. Tapi lebih baik dilanjutkan ya. Ayat 2 dengan ayat 3 dilanjutkan kerana itu ada illah. Sekurang-kurangnya pada illah. Litashqa illah. Boleh. Atau litashqa. Apabila ada tanda mamnu di akhir ayat, itu banyak alternatifnya. Yang pertama boleh berhenti di akhir ayat. Yang kedua dilanjutkan, boleh. Yang ketiga boleh berhenti pada illah. Jadi 3 alternatif ya. Kemudian lanjut ayat ke-3. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini juga kha dan shin, huruf berat juga ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa insya-Allah. Baik, kita lanjut kepada ayat 4. Ayat keempat. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Di sini ketemu dengan mim musyaddadah. Mim musyaddadah berdekatan. Ini sensitif ya. Mim musyaddadah apabila berdekatan, maka gunnahnya harus sama. Kalau perlu iramanya sama. Kalau berbeda sedikit bisa menjadi satu kesalahan qafi ya. Contohnya tanzilam mim, itu sama. Jadi getaran suaranya sama. Gunnahnya disamakan. Jadi makanya dilihat situasinya. Tapi kalau ada antaranya, kalau kita sedikit kurang atau lebih gunnahnya, maka tidak kentara. Ini berdekatan. Tanzilam mimman khalaqa. Itu sama ya. Itu teori-teorinya di dalam ilmu tilawah. Kemudian ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini juga shin dan sin.
Jangan sampai dua-duanya jadi shin atau dua-duanya jadi sin, ya. Jadi sedikit drastis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gitu. Kemudian berikutnya di akhir ayat ke-6 Sara. Kadang-kadang anak pemula bertambah dengan disamakannya dengan shin. Padahal itu sa, ya. Jadi oleh sebab itu kita hati-hatilah dalam membaca ayat ini. Demikian. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan dari penjelasan Ustadz tadi terkait dengan hukum-hukum tajwidnya bisa dipahami oleh seluruh masyarakat ataupun pemirsa setia TVRI Jambi. Tadi kan sudah dijelaskan ya Ustadz ya terkait dengan hukum-hukum tajwidnya. Nah selanjutnya mungkin boleh dijelaskan makna yang terkandung dari Quran Surah Toha 1-6 itu seperti apa Ustadz? Oh ya, boleh ya. Baik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toha. Dalam ilmu tafsir, Toha, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang lebih mengetahui maksudnya. Ada juga yang mengatakan Toha itu bahawa di dalam surah ini yang paling banyak adalah huruf To dan Ha. Itu menurut tafsir yang lain, ya. Macam-macam tafsir. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad untuk menyusahkan. Bukan untuk menyusahkan. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali peringatan bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Peringatan maksudnya pelajaran. Petunjuk. Pedoman. Itu. Jadi dengan turunnya Al-Quran malah memudahkan. Akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, salah dengan yang benar. Jadi Al-Quran itu memudahkan sebenarnya. Memberikan pelajaran, memberi edukasi, memberikan cahaya yang hak kepada kita. Jadi bisa kita membedakan yang hak dengan yang benar. Itu guna Al-Quran, bukan untuk menyulitkan, ya. Kemudian tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Al-Quran itu turun dari Allah SWT. Siapa Allah itu? Yang menciptakan langit dan bumi. Dan langit yang maha tinggi. Jadi Allah, dari Allah turun Al-Quran itu. Dari Allah turun ke langit pertama, kemudian diturunkan oleh Jibril ke bumi dengan beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan, ya. Dia mengomentari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Allah yang Maha Pengasih yang menciptakan aras yang maha tinggi. Bukan maha tinggi, ya. Menciptakan aras yang tinggi. Yang tinggi. Itu makhluk Allah yang paling tinggi adalah aras di atas. Saya ingat kita waktu Nabi Isra Mi'raj, ya. Iya, Ustaz. Sehingganya malaikat Jibril tak mampu naik ke atas. Tak dibolehkan gitu, maka Nabi yang naik ke atas ke aras. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Wa ma tahta as-sara, dan apa yang ada di dalam bumi, bahan tambangan, emas, perak, tembaga, nikel dan segala macam. Allah yang milik Allah. Allah lah yang punya. Dan kita tidak mengetahui begitu dalam ilmu Allah, ya. Kita menyebut semua sekadar yang tahu. Itu barangkali ada telefon. Baik Ustaz, kita nanti akan lebih lanjut lagi, tentunya nanti akan membahas terkait dengan surah Toha ayat 1-6, dan nanti kita juga akan membuka sesi telepon interaktif Ustaz, ya. Nanti untuk nomor yang bisa dihubungi boleh ketik 0811743333. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ayo Mengaji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program
Ayo Mengaji pada siang hari ini tentunya masih membahas terkait dengan Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6, dan tentunya kami juga masih menunggu para penelepon untuk dapat disimak cara membaca Al-Qur'annya, yakni terkait dengan Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. Silakan untuk dapat menghubungi nomor 08117433133. Tentunya masih bersama dengan guru kita Ustadz Muhammad Ali pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan juga Ustadz ya terkait dengan makna yang terkandung di dalam Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih Ustadz terkait dengan aturan irama ketika kita membacakan Al-Quran itu seperti apa Ustaz? Oh iya, baik. Sedikit belum pernah kita ungkapkan di sini ya, bahwa setiap Al-Quran itu, setiap surat ya, setiap surat itu ada mukaddimahnya. Di awal surat itu ada mukaddimah. Maka kita sesuaikan dengan lagu kita, dengan tilawah kita. Jadi mukaddimah daripada lagu itu adalah lagu Bayati. Jadi setiap surat itu ada mukaddimah. Seperti Thaha, itu mukaddimah namanya. Pendahuluan. Jadi maka kita baca juga dengan lagu pendahuluan, yaitu lagu Bayati. Di Bayati ini adalah lagu mukaddimah, disebut orang juga disebut dengan lagu dasar. Ya. Lagu fondasi daripada lagu yang lain. Baik Ustaz, kita akan coba mengangkat telepon dulu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Marsmi Penuh, Bang. Oke, silakan Ibu untuk dapat membacakan Al-Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Sadaqallahul azim. Makasih Bang, makasih Ustaz. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan Ustaz bacaan Al-Qur'an dari Ibu Mar, berasal dari Kota Sungai Penuh. Silakan Ustaz untuk dapat menanggapi bacaan dari Ibu Mar tadi. Bacaannya lancar ya. Bagus bacaannya. Tapi sedikit ada masukkan supaya lebih sempurna gitu ya. Seperti huruf-huruf berat tu dimaksimalkan lagi. Seperti litashqa. Sedikit lagi tafasyinya, sifatnya ya. Kemudian yakhsha, sedikit lagi kha-nya agak bergetar sedikit lagi. Sebenarnya sudah betul. Itu sedikit lagi kita belum puas gitu ya. Liman yakhsha. Gitu. Kemudian tadi kalau bisa ya bacaan murattal ini ciri-cirinya adalah penekanan suara pada setiap tanda panjang. Pada setiap tanda panjang, pada setiap tanda mati, pada setiap gunnah. Dia ada penekanan, 3 penekanan. Contohnya Thaha, ditekan suara kita dengan Thaha, bagaimana gitu. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa. Ini penekan-penekan itu. Illa tazkiratan liman yakhsha.
Jadi suara itu dikuatkan pada setiap tanda panjang, setiap guna dan setiap tanda mati. Dengan sendirinya akan timbul zuk murattal gitu ya. Jadi kalau datar itu bukan ciri-ciri murattal yang sesungguhnya. Jadi ada penekanan ya. Jadi setiap tanda panjang, setiap tanda guna, setiap tasdid atau tanda mati ada penekanan suara sedikit. Di seninganya ada zuk timbul dari tilawah murattalnya. Itu barangkali masukkan, yang selebihnya alhamdulillah bacaannya bagus. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi untuk bacaan Ibu Mara. Baik, mungkin kita akan coba mengangkat telepon berikutnya ini Ustaz. Silakan. Langsung ada yang masuk ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan untuk dapat membacakan Al-Quran Surah Thaha ayat 1 sampai 6. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Tadi sempat untuk audionya sepertinya agak sedikit terputus-putus ya. Dan juga nanti kita informasikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah. Nanti kalau memang ingin disimak bacaan Al-Qur'annya, mungkin boleh ketika nelpon jangan deket sama TV-nya ya Ustadz ya. Karena nanti akan ada permasalahan di audionya. Silakan Ustadz, mungkin ada beberapa hal yang ingin dikomentari terkait dengan bacaan Ibu tadi, silakan. Baik, pertama suaranya agak terputus-putus ya, kurang jelas di sini. Cuma sedikit di akhir-akhir ayatnya agak jelas gitu. Jadi makanya dikasih masukan waktu membaca di akhir ayat saja, seperti tanda panjang atau mat ya. Ini semuanya akhir ayatnya adalah mat satu alif. Jadi kalau bisa satu alif itu betul-betul satu alif. Jangan hanya satu setengah alif. Jangan sampai satu setengah alif. Dan jangan pula sampai satu ketukan. Ya, contoh tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu belum panjang. 'Alal 'arsy istawa. Baru satu alif. Dua ketukan. Begitu juga terakhir, wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Baru satu alif. Dia satu alif itu dua ketukan. Jadi bukan berarti wa ma tahta tsara. Itu belum satu alif. Tsara itu baru satu ketukan. Ya. Setengah alif ya.
Jadi kalau bisa ditempatkan dua ketukan. Wa ma tahtassara. Gitu. Itu cuma yang bisa ditanggapi karena suara putus-putus ya. Barakallah. Barakallah. Mudah-mudahan nanti untuk bacaannya ataupun ketika nanti minggu depan ikut join lagi, mungkin nanti lebih bisa jelas diikuti lagi ya Ustaz ya. Amin. Bacanya juga jauh lebih baik lagi. Ustaz, dengan pertanyaan yang sebelumnya yang sempat terputus Ustaz terkait dengan aturan-aturan irama itu seperti apa Ustaz? Oh iya. Baik. Apabila di awal surat, sebaiknya kita bawa juga awal lagu. Awal lagu adalah bayati. Seperti dibawakan tadi. Jadi karena awal surat itu merupakan mukaddimah, maka disesuaikan dengan lagu mukaddimah juga, yaitu lagu bayati. Setelah itu boleh kita lanjutkan dengan lagu yang lain. Mungkin Indah Sabah, Nahwan, Rasika, Hijaz, terserah. Namun disesuaikan juga dengan tuntutan ayat. Kalau ayat merupakan ayat gembira, boleh dibaca dengan lagu ras. Atau lagu itu, ayat itu merupakan lagu azab, dibaca dengan irama sabah atau sedih. Itu barangkali. Berarti memang harus menyesuaikan juga nadanya dengan lagu dengan ayatnya. Ayatnya ataupun makna yang terkandung di dalam ayat tersebut Ustaz ya. Baik pemirsa, nantinya kita akan kembali lagi tentunya akan membahas terkait dengan Quran Surah Toha ayat 1 sampai 6. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ayo Mengaji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Masih membahas terkait dengan Quran Surah Toha ayat 1 sampai 6. Dan kami juga masih membuka sesi telepon interaktif. Silahkan para pemirsa untuk dapat menghubungi nomor 0811743333. Masih membahas terkait dengan Quran Surah Toha ya Ustaz ya. Ini saya ingin bertanya terkait dengan tips and tricks nih Ustaz. Cuman karena ada telepon yang sudah masuk, kita akan mengangkat terlebih dahulu ya Ustaz ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo, silahkan untuk volume TV-nya. Boleh volume TV-nya agak dikecilin Bapak ya. Oke, silakan untuk dapat membacakan Quran Surah Toha ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Pak Idrus asal Pemayung. Ya. Ustaz, silahkan untuk dapat menanggapi. Ya, alhamdulillah. Ada masukkan sedikit ya tentang huruf shin. Huruf shin itu sifatnya kan tafashi, menyebar. Yakhsha, sedikit lagi ya, belum maksimal gitu ya. Kemudian zai, zainya safirnya sedikit lagi, tanzi, dikuatkan sedikit lagi. Kemudian apa tadi ya? Lagu, masalah lagu. Kalau kita melagu dari bayati, boleh dari bayati muqaddimah seperti tadi kan. Toha, itu bayati muqaddimah. Kemudian masuk bayati nawa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bayati nawa. Kemudian bayati suri. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kemudian bayati jawab satu. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu bayati jawab satu. Kemudian bayati jawab duanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian bayati jawabul jawab satu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Itu bayati jawab satu. Kemudian bayati jawabul jawab dua ya. Tadi bayati jawabul jawab satu, sekarang jawabul jawab dua. Ditinggikan saja sedikit. Wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Itu bayati jawabul jawab dua. Ini tadi sudah mengarah ya. Lagu bayati tadi. Jadi alhamdulillah ada peningkatan beliau nih. Barakallah. Barakallah. Mudah-mudahan Pak Idrus asal Pemayung minggu depan juga tetap bisa join. Terus juga mudah-mudahan untuk bacaan Al-Qur'annya bisa lebih sempurna lagi ya Ustadz ya. Amin. Nih Ustadz, tadi kan saya ingin bertanya nih terkait dengan tip and tricksnya gitu Ustadz. Kan ini kan kalau dalam hukum-hukum tajwid ada panjangnya berapa gitu kan, kayak satu alif tadi 2 harakat ya Ustadz ya. 2 harakat 1 alif. Nah, bagaimana sih cara kita supaya kita tahu ketukannya sudah pas ini? Misalnya 2 ketukan nih sudah pas atau 6 ketukan sudah pas, itu gimana caranya Ustadz? Ya. Pertama untuk pemula memang diatur dengan gerakan jari kan? Atau dengan cengkok-cengkok lagu. Yang ketiga diatur dengan perasaan. Jadi kalau kita sudah biasa baca Quran, kita akan tahu sendiri para pekadarnya 1 alif, 2 alif, 3 alif. Ini sudah masuk rasa ke dalam.
ke dalam diri kita. Ini memang baca Al-Quran itu harus dengan rasa, ya. Rasa. Jangan dengan nafsu, dengan emosi. Karena kita berbicara dengan Allah. Man yuridu ayyatakallam Allah falyaqra'il Quran. Orang yang ingin berbicara dengan Allah maka hendak dia baca Quran. Kita berbicara dengan Allah ni harus dengan rasa dan perasaan, ya. Bahawa kita sekarang sedang menghadap Allah, Allah sedang melihat kita. Gitu, ya. Itu namanya kan apa? Ihsan, muhsin, ihsan. Iya. Ada ihsan namanya kan? Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakinlah bahawa Allah melihatmu. Gitu. Jadi salah satu ibadah kita adalah membaca Quran. Baca Al-Quran. Jadi harus dengan rasa, ya. Boleh dengan ketukan to, ha, boleh. Tapi ketuknya jangan cepat. To, seimbang dengan suara kita. Betul. Seimbang dengan langkah-langkah suara kita. To, ha. Ya. Jadi kalau suara kita lambat, maka ketukan juga lambat. Seperti kalau kita analogikan, ya, lagu dengan musik. Itu gitu. Jadi musiknya adalah ketukan. Jadi kalau bacaan itu melompat-lompat, tidak stabil, maka ketukannya akan tertinggal. Jadi ketukan itu adalah menentukan berapa kapasitas dengung, guna dan tanda panjangnya. Jadi kalau 2,5 alif, ya 5 ketukan. Kalau di akhir boleh seperti ma'arid li sukun, seperti mu'minun, boleh 1 alif. Boleh 2 alif. Boleh 3 alif. Umpamanya kita ingin melagu mu'minun, itu 2,5 alif. Kalau 3 alif, mu'minun, 3 alif tu. Walaupun tidak diikuti dengan ketukan, tapi dengan rasa, ya. Jadi biasakan pertama dulu dengan ketukan boleh. Ketukan. Diimbangkan ketuk itu dengan suara kita. Yang kedua dengan cengkok-cengkok lagu. Contohnya ma anzalna, itu kan mad jaiz munfasil. Apabila kita ukur dengan suara kita, dengan cengkok lagu, contohnya ma, 5 kan, 5 ketukan. Jadi agak sulit juga, ya, mengukurnya. Tapi dengan dibiasakan akan terbiasa, ya. Kemudian dengan perasaan, kemudian dengan cengkok-cengkok lagu. Itu cara-cara untuk menentukan kapasitas panjang dan pendeknya. Baik, Ustaz. Dalam Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan nanti bisa kita implementasikan dalam membaca Al-Quran, ya Ustaz, ya. Baik pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ayo Mengaji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Ayo Mengaji pada siang hari ini. Masih bersama dengan Ustadz kita, guru kita Ustadz Muhammad Ali. Selanjutnya Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari tema yang kita bahas pada hari ini adalah Quran Surah Toha ayat 1-6. Kemudian nanti dilanjutkan dengan membacakan Al-Quran tersebut, Ustadz. Silahkan. Baik. Setelah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6 kan, motifnya adalah bahwa Al-Quran itu adalah litashil, untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Karena Al-Quran itu petunjuk. Apabila kita dapat petunjuk, berarti kita dapat kemudahan. Apabila seseorang berjalan dalam kegelapan, berarti sulit. Datang cahaya. Al-Quran, maka dapatlah kemudahan menuju jalan kebenaran. Jadi Al-Quran itu memudahkan, tetapi jangan dimudah-mudahan gitu, ya. Jangan dianggap enteng. Al-Quran itu memudahkan kita, membedakan antara yang hak dengan yang batil, sah dengan yang batil, hak dengan yang batil, halal dengan haram, yang makruh, yang mubah, yang sunat, ada dalam Al-Quran semua. Namun Al-Quran itu gandeng dengan hadis Rasulullah. Kalau kita analogikan Al-Quran dengan hadis itu seperti kanan dengan kiri. Jadi maka cacat kalau hanya tangan kanan saja atau kiri saja. Jadi harus disinergikan Al-Quran dengan hadis. Jadi seperti solat kan, Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, aqimis solat, jadi kalau solat.
Bagaimana cara mendirikan solat? Diterangkan oleh Rasulullah, iaitu hadis. Jadi oleh sebab itu, mari kita sinergikan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar sunnah. Hanya Al-Quran saja, tidak memperhatikan hadis. Itulah barangkali kesimpulan. Baik, selanjutnya kami persilakan Ustaz untuk dapat membacakan Al-Quran surah Thaha ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Ali yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir, tentunya mengajari kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, yaitu Quran surah Thaha ayat 1 sampai 6. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini menambah keberkahan kita. Amin. Dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan juga ketika kita membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita lebih sempurna lagi ya Ustaz ya. Amin, Allahumma amin. Dan tak terasa pemirsa, sudah 1 jam kami menemani pemirsa yang ada di rumah di program Ayo Mengaji ini, dan akhirnya saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.